Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Al-ayat. Hadirat kaum muslimin jamaah taklim rutin syahriyahan Majelis Al-Ikhlas yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas berkat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semuanya masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu bertolabul ilmi. Doa dan harapan kita semua mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita, putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian salawat ma'asalam marilah kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpah curahkan kepada junjunan alam, Nabi agung, Nabi yang mulia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kemudian para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, kemudian para tabi'in atba'ut tabi'in, para ulama mutaqaddimin wal ulama wal mutaakhirin, ulama salaf, ulama khalaf, dan tentunya kepada kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan di dunia kita bisa terus tasannu menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah taklim rutin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih pada semangat, Bu. Ini pagi-pagi udah pada lemas kelihatannya ini. Udah punya baju lebaran, Bu. Iya, kayaknya kayak yang belum dapat baju lebaran aja ini. Sudahlah ya, Bu ya. Baju lebaran mah penting ya, Bu ya. Kadang gitu. Puasanya belum, tadarusnya belum ya. Tarawihnya belum, baju lebaran mah udah duluan ya. Iya. Coba. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuai dengan tema kemarin nih Ibu MT minta temanya apa? Saya bingung, udahlah saya sebut naweh gitu ya. Karena ini momennya di bulan suci Ramadan dan ini pun sudah kita di akhir-akhir, tinggal beberapa hari ke depan kita melaksanakan sholat Idul Fitri, maka temanya yaitu meraih fitrah di penghujung bulan suci Ramadan. Ya. Memang pada dasarnya, Bu, manusia itu asalnya teh kabeh fitrah, kabeh bersih gitu. Nah, kenapa? Dasarnya apa? Kok seperti itu? Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia ini semuanya dalam keadaan suci, bersih. Fa abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjasanihi. Maka tergantung dari didikan kedua orang tuanya. Apakah bayi tersebut mau dijadikan sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya gitu. Jadi semuanya mah aslinya mah lahir dalam keadaan suci. Nah, kita pun sama, asalnya dulu suci. Kenapa sekarang ada yang suci, ada yang enggak? Nah, itulah proses perjalanan hidup, karena manusia diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu inilah yang menjadi kendaraan setan untuk menggelincirkan kita, untuk menemani mereka di nerakanya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang kita kerjakan itu sebetulnya pada dasarnya adalah riyadhah, Bu, bentuk latihan di dalam mengendalikan hawa nafsu. Nah, di penghujung bulan suci Ramadan ini, untuk menyempurnakan ibadah saum kita, disyariatkan atau diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, gitu ya, Bu ya. Udah pada zakat belum, Bu? Ya, saya juga belum ini. Gitu. Ini untuk, nah, zakat fitrah ini berfungsi untuk mensucikan diri, gitu ya, Bu ya. Nah, zakat fitrah sendiri atau zakat lah ibaratnya. Zakat itu merupakan satu bentuk riyadhah, satu bentuk latihan. Zakat mal juga sama, bentuk latihan. Latihan apa sih Pak Atta? Kok zakat latihan? Latihan melatih hawa nafsu untuk tidak cenderung kepada yang namanya penyakit hubun dunia, kecintaan terhadap harta benda. Kadang-kadang kita kalau lagi lupa ya, Bu ya, namanya orang nafsu, lamun geus usaha teh ingat kana paeh cenah paribasana. Lamun cek nafsu mah dunya ge hayang alegleg ya paribasa Sunda mah gitu. Nah, itu ukuran nafsu. Tapi nafsu ini dilatih, harus dilatih supaya apa? Supaya tadi
Karena nafsu itu kecenderungannya kepada sesuatu hal yang buruk. Kalau nafsu sudah terlatih, nah nanti puncaknya ada beberapa nafsu gitu. Setelah dilatih jadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Nah, maka diserulah nafsu mutmainnah ini di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ya Bu ya. Jadi di penghujung bulan suci Ramadan ini untuk menyempurnakan ibadah saum kita, yaitu dengan cara menunaikan zakat. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya jelaskan hukum fikih tentang zakat atau tata cara menurut fikih tentang zakat. Yang pertama tentang syarat-syarat wajib zakat fitrah. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak semua orang wajib untuk zakat fitrah, tidak semuanya. Nah, yang wajib untuk zakat fitrah yang pertama yaitu harus orang Islam. Orang yang tidak beragama Islam dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya misalkan ada mu'alaf misalkan ya Bu ya, mu'alaf dia baru masuk ke Islam, nah dia misalkan kewajiban menunaikan zakat fitrah, dia tidak berkewajiban untuk orang tuanya yang belum masuk Islam gitu. Jangan wah saya juga punya orang tua ini saya zakati padahal orang tuanya nggak Islam misalkan, nah, itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang tidak beragama Islam. Kemudian yang kedua, syarat wajib zakat fitrah yaitu lahir sebelum terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Nah, jadi sebelum terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan, kalau misalkan ada yang melahirkan di situ, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anak tersebut. Kemudian yang ketiganya dia mempunyai lebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Jadi ukuran lebihan harta di sini bukan ukuran harta lebih 2 bulan, 3 bulan, apalagi 1 tahun 2 tahun gitu ya. Tapi ukuran lebihan hartanya ini untuk pagi hari dan siang hari. Kalau misalkan dia pagi hari, siang hari, misalkan makan 1 liter, misalkan punya berasnya 1 gantang, misalkan berarti kan lebih tuh ya Bu ya. Berarti dia pun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian dalilnya apa? Nah, orang yang mempunyai lebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dimenafkahinya, baik manusia ataupun binatang. Ini sesuai yang hadis yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis. Lamma ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Mu'adzan ilal Yamani, mengutus Mu'adz ke Yaman. Qala, maka berkatalah, fa'limhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Maka
Kata Rasulullah kepada Muaz, sampaikan atau beritahukan kepada mereka, kepada penduduk Yaman, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Tuh, jadi Islam sebenarnya mah agama teh simpel di Islam teh. Lamun misalkan kita tidak punya harta sama sekali gitu ya, cek paribasa Sunda mah jalma heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya cenah gitu. Itu tidak wajib zakat teh. Sama zakat mal pun sama. Makanya di dalam zakat mal itu ada yang namanya nisab, ada yang namanya haul. Nah ini kadang-kadang Bu di dalam zakat mal juga di masyarakat karena mungkin ketidaktahuan ya, itu nisabnya, haulnya kadang jarang dihitung. Itu padahal mah penting ngitung haul sama nisab itu di dalam zakat mal. Khawatirnya apa? Khawatirnya terjadi seperti ini. Misalkan di suatu perusahaan misalkan yang berembel-embel syariah lah misalkan gitu, yang mengelola karyawannya, itu ada kejadian si karyawan ini tanpa dihitung nisab, tanpa dihitung haul, dia dari gajinya ini langsung dipotong 2,5%. Itu ada yang seperti itu dengan tulisan di situ zakat mal gitu. Nah ini kalau seperti ini malah jadi khawatir ini berbalik zalim Bu kepada orang tersebut yang langsung dipotong. Kenapa? Karena dia nisabnya tidak dihitung. Buat teuing manehna teh can nyampe nisab. Misalkan orang tersebut di situ gajinya teh sebetulnya mah di bawah standar ibaratnya gitu. Sementara anaknya di rumah banyak, misalkan yang satu SMA, satu SMP, yang satu SD, satu lagi TK, keperluannya banyak. Dia kan belum sampai nisab misalkan di situ. Haul juga belum, dah kakalak sabulan gitu ya. Baru sebulan, belum tepung tahun. Tapi langsung dipaksa suruh mengeluarkan zakat mal. Nah, ini jadinya malah jadi zalim ya Bu ya kepada yang langsung diambil zakatnya itu. Nah, ini makanya penting. Tapi untuk orang yang sudah nisab, untuk orang yang sudah haul, untuk orang yang sudah cukup lah istilahnya dia syaratnya untuk mengeluarkan zakat, maka Islam pun tegas Bu gitu. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka yang sudah nisab, sudah haul, sudah cukup syarat untuk mengeluarkan zakat. Bahkan kalau perlu dipaksa sekalipun. Ini kalau zaman Sayyidina Umar bisa dibawain pedang Bu sama Sayyidina Umar. Kalau orang yang sudah cukup syarat-syarat untuk melaksanakan atau mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, itu sampai istilahnya diancam lah oleh Sayyidina Umar gitu ya. Nah itu jadi kalau misalkan tentang tata cara ibadah ini maka lihatlah hukum fikihnya. Ulah bongbong cenah kudu ngaluarkeun zakat wajib, tapi kaidah-kaidah itunya tidak dipakai gitu. Khawatirnya itu malah jadi berbalik zalim gitu ya Bu. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat ataupun zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan ini wahia dalilun ala imani fa'iluha, itu menunjukkan Bu adanya iman di dalam diri orang yang mengerjakan atau menunaikan zakat tersebut. Kenapa? Fa'innal munafiqi, maka sesungguhnya orang munafik yamtani'u minha, mereka enggan Bu, orang munafik enggan mengeluarkan zakat gitu. Kenapa? Likaunuhu la ya'taqiduha,
Karena orang munafik tersebut dia tidak meyakini tentang manfaat zakat tersebut, Bu. Nah, ini ada, Bu, satu kejadian ini. Ini di sono, Bu, di kampung saya, jauh lah dari sini mah. Orang itu kaya, Bu. Kalau orang kaya di kampung beda dengan orang kaya di kota. Kenapa? Karena di kampung mah kaya teh lega sawahna, Bu. Sawahna ngaplak lah di mana-mana, berhektar-hektar. Nah, orang kaya itu ketika dia panen dan dia wajib mengeluarkan zakat dari panennya tersebut, itu sampai mengatakan seperti ini, Bu. Saya mah lieur da cenah hukum Islam teh kumaha. Emang kenapa, Pak Haji? Ya iya, sawah-sawah saya, yang ngolah saya, yang ngerjain saya. Sekarang sudah ada hasilnya, harus dikasihkan kepada orang lain. Nah, Bu, iya. Saking orang terlalu hubud dunia, terlalu cinta terhadap dunia, ke hukum syariat pun sampai mengatakan seperti itu. Nah, ini maka penting bagi kita istilahnya memperbaiki hati, memperbaiki kolbu supaya nafsu terhadap hubud dunia ini bisa tertahan, Bu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, hubud dunia rasul khati'atan. Cinta terhadap harta benda itu sumber daripada kesalahan, Bu. Gitu. Pak Atta, apakah entong usaha? Misalkan, apakah enggak usah kerja biar kita enggak hubud dunia? Hubud dunia itu bukan terletak dari harta yang ada di tangan, Bu. Orang yang banyak hartanya belum tentu dia hubud dunia. Orang yang miskin yang enggak punya apa-apa belum tentu dia zuhud. Gitu ya, Bu ya. Jadi lawan kata dari hubud dunia itu zuhud, Bu. Tidak tertarik terhadap harta benda gitu. Orang yang misalkan hartanya banyak, tetapi ketika dia hartanya itu ditasarufkan tadi di jalan Allah, disuruh zakat, dia mau mengeluarkan zakat. Ada masjid butuh infak, dia keluarkan infak. Ada tetangga yang kekurangan, dia bantu tetangganya. Ada orang lain yang membutuhkan, dia bantu. Nah, ini walaupun dia hartanya banyak, belum tentu dia hubud dunia. Tetapi orang yang miskin, misalkan hartanya mah nggak seberapa, di dompet ada uang cuma goceng. Misalkan eta kalau jumaahannya kelopak lewat, da cuek we cenah aya goceng-gocengna gitu ya. Padahal mah geus tebang goceng ieu mah hikana naon asupkeun we kitu kana kelopak gitu maksudnya. Nah, ini ya. Jadi ketika orang itu ingin lepas dari penyakit hubud dunia itu, salah satu doanya yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, doanya seperti ini, Bu. Allahumma ja'ali dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini ada di dalam genggamanku dan janganlah Engkau jadikan dunia itu ada di dalam hatiku. Makanya, Bu, kalau kita tafakuri ya, Bu ya, itu para pejabat yang rumahnya banyak, mobilnya mewah-mewah, bagus, tapi kenapa gitu masih korupsi juga gitu misalkan ya, nggak sedikit lagi korupsinya. Emang harta itu dibawa mati apa gitu. Nah, ini karena terlalu cinta terhadap dunia. Itu penting bagi kita. Nah, itu. Jadi zakat itu menunjukkan adanya keimanan di dalam diri seseorang yang mengerjakannya, karena orang munafik itu dia mencegah atau enggan untuk mengeluarkan zakat karena dia tidak yakin terhadap manfaat zakat tersebut gitu. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tahrul imani. Zakat itu membersihkan iman, Bu. Itu. Jadi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dia meyakini, Bu, bahwasannya hidup di dunia ini adalah fana.
hanya sementara. Kalau diibaratkan pengembara lah istilahnya, dia hanya singgah di satu tempat yang teduh, dia kemudian bernaung di situ sebentar untuk melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Tetapi berteduhnya sebentar itu bisa berpengaruh terhadap perjalanan yang selanjutnya gitu. Nah, kita harus bisa memanfaatkan ini, Bu. Kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hidup di dunia ini, kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sering saya katakan bahwasannya tugas atau fungsi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Allah diciptakan ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata hanya untuk beribadah. Nah, ini Bu, definisi ibadah juga ini istilahnya harus kita luruskan, murnikan gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena tidak sedikit karena hawa nafsu tadi. Ibadah itu kita mengikuti hawa nafsu, Bu. Kok bisa Pak Atta ibadah mengikuti hawa nafsu? Nafsu itu cirinya nafsu nih Bu ya. Tandanya nafsu setidaknya ada dua. Pertama, nafsu itu tandanya dia narik manfaat. Kemudian buang madarat, ke Allahnya lupa. Contoh. Kita sodakoh mengeluarkan harta. Kenapa kita sodakoh? Karena kita misalkan tahu dapat penjelasan dari Ustadz, ketika kita ngasih 1 maka Allah akan membalas 10 misalkan gitu. Aing ngasih sakit kayak kan bakal dibalas ya 10 cenah gitu. Teh nafsu nu kitu teh. Nah, nafsu narik manfaat, buang madarat, narik manfaat. Atau misalkan kita mengerjakan satu amalan, kenapa? Supaya terhindar dari balai. Nah, itu berarti nolak madarat gitu. Itu ge nafsu ukuranna, ke Allahnya lupa ketika mengerjakan amalan tersebut. Nah, itu ibadahnya masih pakai nafsu. Nah, sedangkan definisi ibadah itu yaitu fa'lul abdi min khilafi ala nafsihi ta'dziman li rabbih gitu. Itu definisi ibadah ya, Bu. Jadi fa'lul abdi, pekerjaan menghamba, pekerjaan zahirnya menghamba ibadah kepada Allah, min khilafi ala nafsihi, untuk nyulayaan, menyelisihi hawa nafsu. Kita mah kadang nurutin nafsu ya Bu tadi gitu. Ta'dziman li rabbihi, semata-mata untuk mengagungkan Allah saja. Nah, makanya kalau misalkan kita mendengarkan ada ustadz menerangkan tentang fadilah-fadilah, itu tidak salah Bu, itu benar. Tapi ketika niat kita sudah bagus mengerjakan satu amalan bukan karena fadilah, jangan diturunkan lagi levelnya. Misalkan tadi kita sudah yakin ketika kita berinfak, ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, hakikatna mah ieu duit nu dibalanjakeun teh pamereti Allah gitu, pemberian dari Allah. Kemudian kita belanjakan di jalan Allah, masalah dibalas jangan kenapa kumaha Allah weh, yang penting saya mengerjakan ibadah karena Allah. Sudah bagus tuh niat, sudah keren itu niat. Sementara misalkan kita mendengar ustadz menjelaskan tentang fadilah, keutamaan. Kalau kita tadi mengeluarkan 1 maka akan dibalas 10, kita langsung terpengaruh di situ. Oge-nya lamun 1 berarti bakal dibalas 10. Wah, berarti engke mah kudu ada gedean ya infak teh. Niatnya jadi berubah. Kenapa? Karena pengen dibalas gitu. Nah, ini penting Bu. Kenapa? Karena ini berpengaruh terhadap kualitas Bu. Jadi kita jangan hanya berpikir kuantitas amaliyah kita, kualitas juga itu harus dipikirkan. Kenapa? Karena 1 yang berharga, 1 yang bernilai itu lebih baik daripada banyak tapi karosong isian gitu ya. 1 yang ada isinya
lebih baik daripada yang banyak tapi berisian. Ya anu bagus mah banyaknya iya gitu ya, berisi iya gitu. Nah makanya penting bagi kita ini untuk istilahnya mengkaji ilmu tentang tasawuf Bu. Tasawuf itu ilmu tentang untuk membersihkan kolbu kita dari sifat-sifat yang tercela ya Bu ya. Tapi untuk riyadhah Bu, untuk latihan awal mah nggak apa-apa. Tadi nih seumpamana teh candai kieu ngalaksanakeun salat duha teh. Aduh salat duha teh padahal mah gede manfaatna tadi ya, narik rezeki segala gitu ya. Nah udahlah laksanakan, nggak apa-apa awal mah. Yang penting istiqomahkan dulu. Nah setelah istiqomah itu tadi niat yang tadi itu misalkan hanya semata-mata untuk narik rezeki itu dihilangkan. Semata-mata udahlah ini mah masalah rezeki mah kumaha Gusti Allah we. Soalnya kalau misalkan tidak seperti itu kadang-kadang kita suka pikiran kayak gini Bu. Aduh ieu teh kumahanya salat duha mah salat duha geus istiqomah ieu teh tiap hari. Tapi kok rezeki mah dirasa teh kieu-kieu wae gitu ya Bu ya. Salat-salat wae cenah gitu. Nah, ini tuh berarti masih ada sesuatu yang salah. Makanya rubah itunya niatnya. Yang tadinya karena sesuatu selain Allah, maka niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bu ya. Jadi zakat itu membersihkan iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalullahul imana, tidak diterima oleh Allah keimanan seseorang illa bizakati, kecuali dengan mengeluarkan zakat. Wala imana, dan tidak dikatakan beriman seseorang liman la zakata, bagi orang yang tidak melaksanakan atau tidak menunaikan zakat. Nah, ini Bu. Jadi biasa nama kalau misalkan kita lihat di keterangan-keterangan Al-Qur'an Bu, antara salat dan wayunfikuna itu ya, menafkahkan harta di jalan Allah itu ini biasanya satu paket gitu ya Bu ya. Nah, makanya kita mah kalau misalkan atau Bu belum nisab nih tadi belum haul ya infakkanlah sebagian harta kita atau penghasilan dari kita untuk ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya ulah bongbong-bongbong tadinya belum nisa belum haul geus lah teu ngaluarkeun we da cek hukum oge can wajib gitu. Ya maka walaupun belum wajib maka sisihkanlah sedikit dari harta kita untuk dipergunakan di jalan Allah. Kenapa? Karena di sebagian harta kita itu ada hak-hak orang lain di situ Bu yang harus kita keluarkan. Ketika kita menahan atau mencegah tidak mengeluarkan sebagian harta tersebut, maka kita sama saja dengan memakan harta yang kotor ibaratnya. Kenapa? Karena zakat itu mensucikan harta ya Bu ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Kita akan berakhir bulan suci Ramadan ini Bu. Nah ini di dalam mensikapi berakhirnya bulan suci Ramadan ini setiap orang beda-beda tentu perasaannya ya Bu ya. Ada yang rasa senang, misalkan senangnya apa Pak? Gesan dia puasa teh gitu ya. Gesan dia puasa teh. Ada yang senangnya karena kenapa senang? Ada senang berarti ya baju baru gak pakai ya baju baru ya gitu ya. Ini beda-beda Bu perasaannya. Tapi yang bagus mah ketika kita berakhir di bulan suci Ramadan ini, mengingat bulan Ramadan itu adalah salah satu tamu agung Bu. Tamu agung, bahwasanya bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita satu bulan yang sangat istimewa, di mana di bulan ini semua pahala dilipat gandakan Bu.
pahala yang sunnah diganjar menjadi pahala wajib. Yang pahala wajibnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu yang sebentar ini, yang tinggal beberapa hari ke depan, yuk kita sama-sama manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini untuk lebih mendekatkan diri bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa Pak Atta? Ya banyak caranya mah. Da ibadah teh banyak. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua, zat yang tahu betul Bu kekurangan dan kelebihan kita. Kita mah manusia kadang-kadang banyak bosannya. Jangankan ibadah ya Bu, makan aja kadang-kadang kalau sama itu aja bosan biasanya. Nah ini Allah pun maha tahu Bu kekurangan kita. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini di dalam kitab Al-Hikam mengatakan seperti itu, tanawwa'at ajnasul a'mal, beraneka macam warna jenis-jenis amal. Jadi banyak beraneka macam jenis amal teh. Nah amal sakieu lobana, sakieu banyakna, nah kita enggak mau ngerjain satu pun. Aduh kacida paribasana gitu. Tanawwa'at ajnasul a'mal, beraneka warna jenis-jenis amal. Kenapa? Karena litanawumi waridatil ahwal, karena beraneka macam pula pemberian Allah, waridah dari Allah kepada kita ini beda-beda Bu. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendekat kepada Allah dengan cara yang berbeda-beda. Sok mangga silahkan. Kalau misalkan, aduh saya mah kalau misalkan baca Quran teh masih terbata-bata, kurang bisa, misalkan saya mah lagi belajar, sok belajar. Aduh Pak Atta puguh ge belajar di sekolah kieu mah hese kena letah teh gitu ya. Enggak apa-apa, belajar terus sambil membaca. Kalau kita membaca Al-Qur'an sambil terbata-bata gitu ya. Itu kemarin sudah dijelaskan pahalanya dua. Satu, pahala belajar Al-Qur'an, kedua pahala membaca Al-Qur'annya gitu. Eta teh keur nu diajar, ari nu teu diajar mah kumaha Bu? Udah mah enggak bisa, tapi enggak mau belajar misalkan. Ya itulah kalau diibaratkan domba aduan mah yang pernah saya ceritakan gitu. Kalau domba aduan ibaratnya walaupun istilahnya dia kalah, tetapi ketika dia bertanding dia semangat gitu. Pasti setelah kalah itu diusapan kuno bogana Bu sama yang punya. Sayang kenapa? Karena dia sudah berjuang. Tapi kalau misalkan domba aduan itu ketika dikalang dia langsung pergi kabur, wah besoknya langsung dipotong nih kambing nih. Kenapa? Kalah sebelum berperang. Nah kita anggapnya kita domba aduan lah. Kalau misalkan kita udah belajar tahsin Quran ya, tapi lidahnya masih balelo keneh wae nya kumaha da emang geus kitu bakatna gitu. Pada ujungnya mah tetap Bu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan meredih gitunya, memerintahkan kepada kita sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Geus mampuna sakitu rek dikumahakeun deui cenah gitu nya Bu nya. Mantakna intinya mah satu, kalau misalkan kita belum paham, belum bisa belajar. Intinya belajarnya itu Bu. Jadi ilmu agama ini banyak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, mempelajari ilmu. Masalah bisa dan tidaknya itu tergantung dari kemampuan masing-masing gitu. Makanya jangan heran Bu, maaf, ketika ada orang yang misalkan dia ahli fikih, ahli tentang ilmu tata cara ibadah, pasti dia mengatakan seperti ini. Walaupun baca Qur'annya bagus, ilmu tauhidnya bagus, apa-apanya bagus misalkan, kalau dia tidak baca Qur'annya masih nggak benar tajwidnya, maka dia belum benar gitu ya. Pasti mengatakan seperti itu. Itu kalau misalkan ahli qiraat ya. Kalau ahli fikih, walaupun misalkan ilmu yang lainnya bisa jago, tapi tentang ilmu fikih tata cara ibadahnya nggak benar, tetap nggak benar juga. Ya, pasti gitu, semuanya nggak ada yang benar nantinya gitu ya. Itu teh sebetulnya untuk
menambah semangat kita supaya belajar, Bu, bukan untuk menyalahkan ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu bagus semuanya, tapi kita pelajari gitu. Kalau misalkan kita sudah mempelajarinya, sudah semaksimal mungkin gitu ya, nah baru pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya di sini diadakan tahsinul Quran itu begitu, Bu. Istilahnya kita berjuang dulu lah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmunya. Mungkin dulu kita waktu belajar di Ustadz mah cuma ngedengerin kuping aja, Bu, teorinya nggak tahu yang namanya makhorijul huruf, kudu di mana ngaluarkeun huruf gitu ya tempatnya, nggak tahu yang namanya sifatul huruf, sifat huruf ini seperti apa gitu ya, jarang gitu. Paling juga ya kita mendengarkan kayak gini. Makanya kalau misalkan dibenerin kayak gini teh kita nurut aja dulu, Bu. Jangan saya mah dulu diajarinnya kayak gini, berarti kayak gini gitu ya. Ini sama yang ahlinya gitu, yang kompeten di bidangnya nih, Pak Kiai Lili di kita. Nah, maka kita manfaatkan, Bu, tahsinul Quran, program yang ada di DKM ini untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya, Bu ya. Sama, Bu, kayak saya pribadi pun masih banyak yang salahnya, masih banyak yang dikoreksi. Kemarin pun banyak, Bu, waktu di tes suratul Fatihah juga banyak gitu ya. Itu ya sebisa mungkin lah, semampu saya memperbaiki diri. Ya kalau misalkan kemampuannya emang segitu ya mau dikumahakeun deui gitu ya. Geus mentok meureunnan sakitu gitu. Intinya mah yang penting mau belajar, mau dikoreksi gitu ya. Ini bukan kadang-kadang. Istilahnya salah satu orang yang hatinya keras manakala dia dikoreksi kesalahannya tapi dia tidak merasa salah. Nah ini teh harus dikoreksi ke kolbunya nih. Itu cek ahlina ge salah. Kunaon aing teh ngarasa bener wae gitu. Itu teh harus bermuhasabah. Kita balikan ke diri kita pribadi masing-masing, tidak usah menilai orang lain. Kalau misalkan kita dikoreksi masih kedawang lah istilah Sundanya mah, berarti ada yang salah nih di kolbu kita, maka bermuhasabah lah, Bu ya. Sama kita semua suka adalah perasaan seperti itu gitu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam menyambut hari raya Idul Fitri, jika seseorang dia melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan gitu ya, Bu ya. Dia jaga betul amaliyah di bulan suci Ramadan. Dia sempurnakan bulan suci Ramadan. Seolah-olah bulan suci Ramadan ini dia anggap sebagai Ramadan terakhir bagi dirinya. Nah, kemudian dia berhari raya Idul Fitri. Nah di sini kita harus saling memaafkan betul-betul, istilahnya mengklirkan antara sesama makhluknya Allah. Kenapa? Karena ketika kita dosa kepada Allah, Bu, istilahnya kita tinggal memohon ampun sendiri langsung kepada Allah. Tapi ketika kita ada salah dengan sesama kita, Bu, kalau misalkan masih aya nyongkelit dina hate gitu cek paribasana, itu istilahnya akan menghalangi datangnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Ini, Bu, seorang ulama di daerah Timur Tengah, Bu. Beliau ulama yang ahli ma'rifat, dia sudah mengenal Allah gitu. Kemudian ibadahnya pun sudah pastilah sangat-sangat bagus gitu ya. Hatinya sudah bersih. Suatu ketika karena dia memang istiqomah di dalam melaksanakan ibadah malam, Bu. Dia istiqomah malam itu bangun tahajud. Setelah selesai tahajud, dia melaksanakan zikir sampai dengan subuh. Nikmat rasanya kata beliau itu di situ teh. Tapi pas suatu ketika ada perasaan aneh. Yang biasanya ketika bermunajat, ketika berzikir di waktu malam itu merasa tenang, merasa nikmat, kok ini malah gelisah katanya nih. Sampai pagi gelisah kolbunya. Aneh.
Pagi-pagi dia mikir, kenapa ini saya sampai seperti ini? Nggak biasa-biasanya nih saya gelisah kayak gini zikir gitu ya. Terus dia mikir, ternyata pas diingat-ingat Bu, pas diingat-ingat kemarinnya ketika beliau makan, karena di Timur Tengah makannya nggak pakai sendok Bu, pakai tangan. Makannya daging kambing biasanya gitu ya. Itu tangannya kotor Bu. Setelah makan tangannya kok kotor. Nah tangan yang kotor ini kemudian diperetkan gini Bu, ke tembok tetangganya, ke rumah tetangga, tanpa beliau sadari. Kita makan kayaknya biasa ya Bu ya, kayak gini teh gitu kan. Tapi sama orang yang hatinya betul-betul sudah taklek, sudah cumantel ya, sudah terikat kepada Allah, ini kerasa ternyata dosa itu dari sini Bu, kita menzolimi tetangga. Temboknya dikotorin sama tangan kita. Masya Allah, langsung beliau namanya Syekh Kahmas, beliau langsung mendatangi tetangganya, mohon maaf Bu, aduh mohon maaf kemarin saya sudah berdosa. Kenapa Syekh gitu kan, kata tetangganya, karena tetangganya juga tahu sebetulnya ini orang soleh gitu, sangat soleh gitu ya. Kenapa Syekh? Ini kemarin saya habis makan, tangan kotor, diperedin nih ke tembok Bapak misalkan gitu ya, saya minta maaf gitu. Kata tetangganya apa Bu? Ya Allah Syekh, cuman yang kayak gitu doang, jangankan cuman satu segitu Syekh, semuanya aja lah ibaratnya diperedin gitu sama Syekh, saya mah ikhlas katanya gitu ya. Nah itu Bu, orang yang kolbunya sudah terikat kepada Allah, di dalam merasakan dosa itu sampai sepeka itu gitu. Kita mah kadang-kadang sudah zolim sama tetangga juga, anteng-anteng weh gitu ya, biasa-biasa weh gitu ya, kayak yang gak ada apa-apa gitu. Nah itu akibat daripada sering ditumpuk-tumpuklah dosanya. Kalau beliau pada tiap malam munajat terus kepada Allah, beristighfar terus, memohon ampun terus, makanya kolbunya itu betul-betul terang gitu ya. Manakala ada redup sedikit langsung terasa. Kalau gitu mah redup unggal gue ya biasa emang biasa gitu. Nah ini Bu, penting bagi kita untuk menata kolbu kita, untuk menata hati kita di dalam hal untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita akan sulit Bu, sulit untuk berzikir kepada Allah, sulit untuk mengingat kepada Allah ala kulli halin wa fi kulli waqtin, di setiap kesempatan, di setiap waktu sulit untuk mengingat Allah manakala di hati kita masih terdapat kotoran-kotoran. Makanya kalau di dalam ilmu tasawuf ada yang namanya takholli, ada yang namanya tahalli Bu. Takholli itu membersihkan hati dari sifat-sifat madmumah, dari sifat-sifat yang tercela yang kadang-kadang kita anggap biasa. Contohnya apa? Kita anggap biasa. Salah satu sifat madmumah yang sering dianggap biasa itu biasanya sum'ah. Sum'ah itu omongan selalu ingin didengar oleh orang lain. Kalau orang lain nggak ngedenge omongan dia teh pundung misalkan. Ini biasanya di organisasi nih. Kalau misalkan punya ini harus didengar misalkan gitu. Kalau nggak didengar pundung misalkan. Ini teh penyakit hati. Ini harus kita bersihkan. Oh, kalau kita istilahnya belum diterima, nggak apa-apalah, mungkin bukan sekarang, mungkin lain kali gitu. Nah ini harus kita koreksi ke dalam diri kita masing-masing gitu ya Bu. Apalagi kita namanya hidup bermasyarakat, hidup bertetangga dengan yang lain, istilahnya harus saling menjaga perasaan gitu ya Bu ya. Itu banyak di antara sifat-sifat madmumah itu banyak. Apalagi riya, ibadah selalu ingin dilihat. Nah ini juga sama Bu, merusak amal. Lamun aya batur mah ibadah teh semangat gitu ya, rajin, tapi aya eueuh batur mah lemes gitu ya. Di rumah teh. Nah ini tanda-tanda bahwasanya ibadah kita itu masih butuh saksi selain Allah. Padahal mah cukup Allah saja yang menjadi saksi gitu ya Bu ya. Banyak. Apalagi ujub juga sama. Ujub itu artinya membanggakan diri dengan ibadah. Nempo ibadah batur mah biasa, ibadah aku mah wah
Ini hati-hati. Itu juga sama. Ini penyakit hati. Kemudian apalagi takabur, merendahkan orang lain. Sama, Bu. Ketika kita sudah beribadah kepada Allah, kalau ibadah kita itu betul-betul ibadah ya Bu ya, maka dampak daripada ibadah kita itu di dalam keseharian kita, ahwalul qulub kita ningkat Bu. Tingkah laku hati ningkat. Ini kadang-kadang orang ibadahnya rajin tapi ahwalul qulubnya enggak ningkat, malah justru tadi takaburnya yang ningkat, kan aneh. Ibadahnya bagus kelihatannya ningkat, tapi memandang orang lain itu belum seberapa dibandingkan dia misalkan ibadahnya. Nah ini perlu istilahnya kita mengoreksi kepada diri kita tentang masalah sifat-sifat mazmumah atau sifat-sifat tercela ini. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah mengosongkan hati dengan sifat-sifat madmumah, dengan cara ibadah-ibadah kepada Allah diniatkan semata-mata karena Allah tadi ya Bu ya, dengan riyadhah rangkaian-rangkaian ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah kita kerjakan semata-mata niatnya karena Allah. Nah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengisi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, namanya tahalli, menerapkan sifat-sifat yang baik di dalam hati kita. Tadi misalkan yang tadinya setelah ibadah itu ada ujubnya, ada takaburnya, diganti dengan tawadu, rendah diri atau rendah hati gitu. Tadi misalkan ibadah teh misalkan jadi ubudunya, karena tadi tuh banyak duhanya karena nggak dikoreksi jadi ubudunya, cinta terhadap dunia, misalkan jadi zuhud, jadi tidak mengosongkan hati dari motivasi keinginan dunia gitu. Jadi istilahnya ningkatlah hati kita itu setelah melaksanakan ibadah itu, ahwalul qulubnya ningkat gitu. Jadi kalau misalkan sudah kita tadi takholli, mengosongkan hati dari sifat madmumah, kemudian menerapkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, maka di situ kita bisa yang namanya tajalli. Artinya tajalli itu jelas Bu, jelas merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Itu Bu, makanya lamun atur nu maksiat wae mah kumaha tadi bisa takholli tajalli. Nah maka sebisa mungkin Bu kita perbaiki terus Bu kualitas ibadah kita supaya apa istilahnya ya, bernilailah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya Bu ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian amaliyah saja, apa saja yang bisa kita kerjakan ketika kita hendak melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Nah ini biasanya sering ditanyakan nih, kalau misalkan kita hendak sholat Idul Fitri ini sunah-sunahnya apa aja nih gitu ya. Setidaknya ada 7 sunnah yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, sebelum kita berangkat sholat Id, kita mandi dulu. Ini sunnah ya Bu ya, mandi. Kemudian yang kedua, ketika kita hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu memakai baju atau pakaian yang terbaik serta wangi-wangian. Ingat ya Bu ya, ini bahasanya pakaian terbaik bukan pakaian baru. Cuma di masyarakat sekarang mah bukan pakaian terbaik tapi pakaian yang baru. Atukah cek si ibu nate ka bapak date aya pakaian terbaik nabi, semuanya sudah gitulah. Atuh baru bapak aya nu baru mangga ari aya mah jeung meulina teu masalah buna, masing dek sakumaha oge. Kemudian yang ketiganya gitu ya Bu ya, makan sebelum melaksanakan sholat Id. Ini berbeda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha mah setelah sholat Idnya Bu ya makannya. Nah ini kalau misalkan Idul Fitri mah sebelum sholat Id itu. Kemudian yang keempatnya itu melaksanakan sholat Id, melaksanakan sholat Idnya.
Kemudian yang kelimanya saling maaf memaafkan antara sesama kita yang tadinya mungkin ada salah ya Bu ya. Namanya hidup bermasyarakat pasti ada gesekan Bu. Sedikit banyaknya pasti ada gesekan. Apalagi yang namanya berorganisasi. Ya tadi saya sebutkan, kadang-kadang kita berbeda atau berselisih paham. Sebetulnya itu sangat-sangat wajar. Kenapa? Karena ketika kita berselisih paham, berselisih pandangan, itu artinya ada kepedulian Bu. Ada kepedulian. Kalau tidak ada kepedulian ya Bu ya, tidak berselisih paham berarti tidak ada kepedulian, artinya cuek. Masa bodoh amat lah, dek maju dek itu terserah gitu kan, itu udah cuek. Tapi ketika berselisih paham itu bagus. Kenapa? Karena dengan berselisih paham itu jadinya biasanya keluar ilmu tuh, yang tadinya kependem ilmu itu jadi keluar misalkan gitu. Itu tuh yang ke berapa? Yang ke-6 ya, yang ke-5. Yang terakhir deh, tadi ada 7 ya. Yang ke-6. Yang ke-6 itu ketika kita hendak pergi sholat id dengan satu jalan, kemudian pulangnya itu muter ke jalan yang lain. Gitu ya, itu sunahnya. Cuman ini saya bingung nih. Kalau Bu Sinta nih bingung nih. Rumahnya di depan masjid, masa dia harus muter ke sana dulu? Tapi nggak apa-apa Bu. Memang istilahnya itu sunahnya seperti itu. Kalaupun dilaksanakan, kita kan jadinya bersilaturahmi ya Bu ya, dengan tetangga-tetangga yang lain gitu. Saling maaf memaafkan. Pokoknya sekecil apapun istilahnya kesalahan di antara kita luberkanlah di situ. Kita lumerkanlah di hari raya Idul Fitri hingga istilahnya dosa kepada Allahnya selesai, dosa kepada sesama makhluknya pun selesai, impas ibaratnya begitu lah ya. Tapi jangan nanti setelah lebaran bikin lagi katanya. Janganlah ya. Nah itulah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, terakhir pada intinya, bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk tarbiyah. Latihan kita mendekatkan diri kepada Allah, semaksimal mungkin kita dekatkan diri kepada Allah, zahir maupun batin. Zahirnya kita laksanakan ibadah zahir, kita mampunya baca Quran, kita baca Quran. Kemudian kita laksanakan ibadah sholat tarawih, kemudian kita zikir kepada Allah, kemudian semuanya kalau misalkan semampu kita untuk melaksanakan ibadah zahir. Ibadah hatinya kita laksanakan juga, artinya apa? Kita perbaiki niat-niat ibadah kita yang tadinya bukan karena Allah, niat ibadah selain karena Allah, kita perbaiki semuanya semata-mata karena Allah gitu, perbaiki. Nah terakhir ketika kita masuk ke bulan Syawal, setelah tadi hablum minallah, maka sekarang hablum minanas, kita saling memaafkan di antara kita. Itu ya Bu ya. Insya Allah setelah kita saling memaafkan, maka dosa-dosa kita luber semuanya, seperti bayi yang baru lahir. Itu ya Bu ya. Saya pribadi Bu dan keluarga di momen yang istilahnya istimewa di akhir-akhir bulan suci Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin apabila saya mungkin selama ini di masyarakat istilahnya sering, pastilah ya Bu ya, atau banyaklah kesalahan-kesalahan saya, itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Bu, baik saya pribadi maupun keluarga. Kemudian kami juga, saya mewakili DKM Bu, pengurus Masjid Al-Ikhlas, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu jamaah semuanya yang apabila mungkin selama ini kurang bisa mengakomodir atau gimana lah, pasti ada salahnya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Bu itu. Nah, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya Bu ya. Ya, insyaallah. Ibu, mungkin itu saja ya Bu ya yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bahasan yang sedikit ini ada manfaatnya
wabil khusus bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi ibu-ibu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita apa ada tanya jawab enggak Bu? Ayo silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya. So. Silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh iya. Betul Bu, ini harus kita bahas nih. Kenapa? Karena sering dipertanyakan masalah zakat tentang waktu mengeluarkan zakat ya Bu ya. Waktu nih, tentang waktu. Ada Bu ininya. Sebentar. Supaya lebih afdol kita langsung ini membayar fitrah sebelum waktu wajib. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah ini ya Bu ya. Jadi 4 hukum Bu. 4 hukum di dalam hukum fikih itu masuk. Yang pertama ada yang disebut dengan waktu mubah atau jawaz. Ya. Yang kedua ada yang disebut dengan waktu sunnah. Ada yang ketiga disebut dengan waktu makruh. Yang keempat disebut dengan waktu haram. 4 hukum di dalam mengeluarkan zakat fitrah yang dilihat dari waktunya. Pertama, waktu jawaz. Apa itu waktu jawaz atau waktu jaiz? Waktu yang diperbolehkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu waktunya? Ketika sudah masuk bulan suci Ramadan, itu sudah jawaz Bu. Boleh saja. Misalkan tadi Ibu Gofur ya Ibu Suwarti sudah masuk bulan suci Ramadan misalkan baru tanggal 3. Enggak tahunya misalkan ditelepon sama saudaranya yang ada di Amerika. Misalkan pergilah beliau ke Amerika misalkan. Tapi beliau khawatir di Amerika itu tidak ada mustahik. Takut di Amerika itu nggak ada mustahik zakat nih. Aduh nanti saya di sono siapa yang nerima zakat saya ya? Di sono kan misalkan jarang kan orang Islamnya. Sementara mustahik zakat itu harus orang Islam. Waduh repot nih nanti saya di Amerika sono misalkan gitu ya. Sekarang aja nih sebelum berangkat ke Amerika saya tunaikan zakatnya. Boleh? Boleh. Namanya waktu jawaz. 1. Mau ke amilin, mau langsung ke mustahik, gak masalah. Silahkan, waktu jawaz. Kemudian yang kedua, yaitu waktu wajib. Waktu wajib. Jadi waktu jawaz, waktu wajib ya Bu, waktu sunnah, waktu makruh, waktu haram. Ini 5 sebetulnya Bu. 5 betul. 5. Jadi 5 waktu. Mohon maaf. Ya bukan 4 hukum ya, 5 hukum ini masuk semua. Nanti penjelasannya ini. Nah ini yang kedua waktu wajib. Tadi kan waktu jaiz ya Bu ya diperbolehkan. Yang kedua itu waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari di penghabisan bulan suci Ramadan. Berarti malam takbiran Bu. Sebelum takbiran itu waktu wajib di situ. Kalau kita mengeluarkan di situ artinya yang tadi hukumnya jawaz, maka kewajibannya ketika datang terbenam matahari di sore hari di akhir bulan Ramadan, maka plek jadi wajib. Ibaratnya tadi di sini nih, harusnya ke sini, jadi wajib. Jadi wajibnya tertunaikan di situ gitu. Jadi tidak apa-apa gitu. Yang wajib juga di situ boleh, ya sangat boleh, silakan itu.
Kemudian yang ketiga, waktu yang lebih baik, waktu yang disunahkan. Kapan waktu yang disunahkan ketika kita membayar zakat? Yaitu sesudah sholat subuh, sebelum pergi sholat id. Ini memang susah bu, tapi kalau ibu bayarnya ke amilin, ini ngerepotin amilin. Ya enggak? Berarti amilin harus membagikan lagi zakat dong di situ. Dan amilin harus kemana katanya nih membagikan zakat gitu. Disunahkan boleh, tapi langsung ke mustahiknya. Boleh. Bahkan ini sunahnya memang seperti itu. Itu. Kemudian yang keempat, waktu makruh. Waktu makruh itu yaitu membayar fitrah setelah sholat hari raya Idul Fitri. Itu makruh. Itu. Sah enggak? Pertanyaannya sah enggak bayar zakatnya? Sah saja. Tapi dimakruhkan. Itu, dimakruhkan. Nah, kemudian kalau tadi kan makruh sesudah hari raya sholat Idul Fitri sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi sampai sore bu, sampai maghrib itu makruh ya. Nah setelah matahari terbenam maghrib di hari raya Idul Fitri ini waktu haram, tidak boleh ya bu ya. Sudah bukan zakat fitrah lagi, tapi ini sudah jadi sedekah biasa, tidak menggugurkan kewajiban. Itu ya bu ya. Jadi jangan ada polemik lagi, Pak Ustadz ini kan masih jauh lebarannya, masih 4 hari 5 hari lagi, kenapa kok sudah dibagikan? Tadi kita ngambil waktu jawaz, waktu yang diperbolehkan. Boleh-boleh saja silahkan. Kenapa? Karena kita mengambil atau menghindari kemadharatan. Sekarang di perumahan di kita bu, ya sekarang mending lah bu ya, ini belum saya bagikan ini. Kenapa? Karena nggak pada mudik. Kalau yang pada mudik kita repot bu. Data di RT-nya misalkan ini. Pas kita bagikan ternyata orangnya sudah mudik. Nah ini kita khawatirnya, ini mah khawatirnya ya bu ya. Ketika orang tersebut sudah mudik, otomatis nih si ini tuh pasti diwakilkan, dititipkan. Betul nggak bu? Dititipkan dulu misalkan ke siapa, orangnya nanti setelah lebaran datang ke sini baru nerima. Saya khawatirnya itu belum sampai kepada mustahik. Kalau itu belum sampai kepada mustahik, tadinya kita ngambil waktu sunnah jadi waktu haram. Itu yang dikhawatirkan. Masih mending waktu jawaz diperbolehkan daripada waktu haram. Gitu. Tapi memang ada yang beralasan sebagian kan bisa diwakilkan Pak. Diwakilkan tunaina lamun seumpamana sapertos kieu gitunya. Ibaratna ibu sama cucu sedang keluar rumah, beliau mustahik misalnya. Keluar rumah. Tidak ada tetangganya. Ya Pak, nih, nanti sore juga pulang. Nah sore dikasihkan, itu kan masih belum lebaran ibaratnya gitu kan. 1 hari sebelum lebaran itu misalkan dibagikan zakat ke mustahiknya sedang tidak ada, misalkan lagi belanja, diwakilkan, keterimanya hari itu juga, artinya tunai. Nah kita khawatirnya itu diwakilkan tapi keterimanya nanti setelah lebaran, setelah orang itu mudik gitu. Itu malah justru yang jadi kekhawatiran gitu. Tapi ini bukan menyalahkan ya, ini mah kita ikhtiar saja, kehati-hatian saja. Mungkin itu bu. Jadi nggak usah ada polemik masalah menunaikan zakat. Jadi 5 hukum ini masuk gitu, semuanya masuk. Kita mau pilih yang mana silahkan, asal jangan pilih yang makruh sama haram. Yang jawaz boleh, yang sunnah boleh, apalagi sunnah. Yang wajib boleh banget gitu. Silahkan. Itu ya bu ya. Paham bu? Insyaallah ya. Ya sama-sama bu. Enggak silahkan, ada lagi. Cukup bu? Ya sudah. Oh iya, enggak.
Karena lupa hutang ya. Zakat mal ini. Oh. Nah, saya juga untuk masalah itu ya Bu, sebetulnya berarti ketika dia banyak hutang, banyak cicilan, ya sebetulnya dia itu pada hakikatnya dia sedang miskin. Ya iya betul Bu, memang itulah di situ istilahnya kita memang harus memanage Bu. Ya secara ini sih yang namanya zakat itu secara nisab ya Bu ya, secara nisabnya itu masing-masing nisabnya berbeda-beda, mau dikiaskannya kemana. Misalkan ini yang masalah zakat profesi itu sebetulnya khilafiyah Bu, zakat profesi juga. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya zakat profesi. Tidak ada zakat dari hasil kuli. Ibaratnya gitu Bu. Kalau di aslinya nih, hukum aslinya gitu. Makanya kalau misalkan ada orang punya sawah. Sawahnya itu diparokkan sama yang menggarap. Yang jadi pertanyaan, siapa yang berkewajiban bayar zakat? Apa yang punya sawah, petani punya sawah, apa si petani penggarap? Logikanya gitu ya Bu. Logikanya gitu, yang punya sawah. Sebetulnya bukan. Kenapa? Dilihatnya bukan dari yang punya sawah atau tidak punya sawah. Dilihatnya dari bibit atau benih padi ini dari siapa. Kalau benih padi ini yang punyanya si petani penggarap, berarti dia yang nyawa. Sementara status yang punya sawah dia disewa tanahnya oleh si petani tersebut. Karena si petani penggarap itu punya benih. Kalau yang punya benih ini si yang punya sawah, berarti status si penggarap ini sebagai kuli kepada yang punya sawah. Karena yang nyawahnya ini yang punya sawah, dia yang punya benih, gitu Bu. Nah, yang punya kewajiban zakat yang tadi yang nanam ini, yang punya benih ini. Kenapa? Karena tidak ada zakat dari kuli, ya. Tidak ada zakat dari sewa, hasil sewa. Ibu punya kontrakan berapa gitu, itu sebetulnya tidak ada zakatnya kalau hukum aslinya ya Bu ya. Kecuali dikiaskan kepada yang lain. Sudah nisabnya dikiaskan kepada emas misalkan. Itu biasanya gitu Bu, hukumnya hukum kias yang berlakunya. Gitu. Nah, makanya kalau itu dinisabkan kepada emas juga sama, emas juga ada nisabnya gitu. Harus sesuai juga dengan hukum kadar emas itu sendiri, harus dihitung gitu Bu. Jadi zakat profesi itu khilafiyah sebetulnya gitu. Perbedaan pendapat. Nah, tadi adapun yang pertanyaan Ibu untuk orang tersebut yang cicilannya banyak ibaratnya gitu, secara nisab dia sudah ini ya membayar hutangnya itu juga kewajiban Bu. Sama, bayar dulu hutangnya. Gitu. Jangan sampai kita bayar zakat tapi hutangnya nggak kebayar, itu yang repot. Gitu. Makanya disitulah harus pandai-pandai kita ngatur, itunya di situ. Silakan Bu, ada yang lain? Ya zakat mal. Bagusnya itu ke saudara, keluar, gimana? Paling pertama itu. Oh, yang pertama ya Bu ya. Kalau untuk orang yang berhak menerima zakat lah ibaratnya ya Bu ya, itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu ada 8 asnaf Bu. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat gitu. Nah, ini dari 8 golongan orang yang berhak menerima zakat ini tiap madhab beda-beda gitu. Ada yang pertama madhab Hanafi, ini fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba
berutang fisabilillah musafir. Dan madhab-madhab yang lain juga ada yang berselisih pendapat juga. Nah ini saya dari umumnya saja kita karena mayoritas madhabnya Syafi'i, ini dari Imam Syafi'i. Yang pertama yang paling utama itu kepada orang fakir. Fakir. Orang fakir itu orang yang dia tidak punya pekerjaan tetap, untuk kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi. Nah kita tinggal ngukur saja. Dia baca orang itu kerjanya serabutan, kadang ada, kadang enggak. Nah itu mau saudara atau bukan, ya kalau bagusnya masih kalau misalkan ini mah yang bukan saudara juga nggak apa-apa, gitu, bagus, itu. Jadi yang pertama fakir, kemudian yang kedua orang yang miskin. Orang yang miskin itu orang yang punya penghasilan tetap, tapi dari penghasilannya ini dia tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya, kebutuhan pokoknya. Nah, kemudian yang ketiga baru ke amilin, orang yang mengumpulkan zakat atau yang mengurus zakat. Yang keempatnya mu'allaf, orang yang baru masuk ke agama Islam. Kemudian yang kelimanya ke hamba sahaya. Di kita mah udah nggak ada ya namanya hamba sahaya gitu ya. Kemudian yang keenamnya ghorimin, orang yang berhutang, orang yang kelilit hutang. Nah ini tadi perlu catatan nih. Wah tadi kata Bu Sinta katanya ada orang misalkan secara finansial bagus tapi dia banyak hutang, kelilit hutang. Ini bukan ghorimin itu yang dimaksud ya Bu ya. Bukan orang yang berhutang untuk kebutuhan bukan kebutuhan pokok. Jadi yang berhutangnya itu misalkan seperti ini Bu, yang berhak menerima zakat tuh. Misalkan orang tersebut punya orang tua, orang tuanya misalkan dirawat di rumah sakit harus membayar puluhan juta misalnya, sampai dia berhutang untuk membayar rumah sakit tersebut. Nah, nggak kebayar tuh sama dia, numpuk hutangnya gara-gara bayar rumah sakit untuk anaknya lah misalkan gitu, untuk anaknya. Nah ini orang ini berhak Bu menerima zakat ghorimin, orang yang punya hutang gitu. Jadi hutangnya bukan karena hutang tadi barang-barang mewah, tapi hutangnya emang dia betul-betul kebutuhan pokok. Kayak tadi lah misalkan kelilit hutang karena biaya rumah sakit misalkan gitu ya, itu nggak apa-apa, dia dapat bagian. Itu orang yang berhutang. Ya. Itu Bu, ada yang ketujuhnya sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah ini juga sama, orang yang sedang berjuang di jalan Allah ini berhak menerima zakat. Tapi ini juga ada khilafiyah Bu, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan fisabilillah ini mutlak orang yang berperang secara fisik gitu kan di jalan Allah. Ada pula yang berpendapat fisabilillah ini orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Contohnya para dai, para ustadz, para ulama gitu. Itu masuk ke asnaf fisabilillah. Itu khilafiyah lah, perbedaan pendapat. Kita mau mengambil itu juga boleh, silahkan. Kenapa? Karena kalau kita ngambil orang yang berperang sekarang di mana gitu yang berperang, nggak ada ya Bu ya. Kita alhamdulillah negaranya negara damai. Kemudian yang terakhir yaitu kepada musafir atau ibnu sabil. Orang musafir kemudian dia istilahnya kehabisan bekal ya Bu ya di perjalanan gitu ya, untuk pulangnya gitu. Dia punya hak juga Bu di situ dari zakat. Silahkan gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Yang pertama yang paling afdol mah ke fakir miskin. Itu yang paling afdolnya. Silahkan Bu, ada lagi yang lain? Iya. Kalau misalnya tidak dibayar gaji setiap bulan, jadi aku nanti setahun misalnya, misalnya akan menjalani. Ya, boleh. Kenapa? Karena di zakat mal itu ya Bu ya, zakat mal itu
itu ada yang namanya haul. Ada yang namanya haul. Haul itu artinya apa? Tepung tahun. Jadi kepemilikan dalam 1 tahun. Nah, gitu. Nah, jadi syarat untuk mengeluarkan zakat itu yang pertama orang itu Islam, syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua merdeka, artinya dia bukan budak, bukan hamba sahaya. Ya kita mah nggak ada lah ya hamba sahaya. Kemudian yang ketiganya barang itu yang kita zakati lah misalkan itu harus sudah jadi milik yang sempurna, milik kita sepenuhnya. Misalkan ibu cucu misalkan punya emas warisan dari orang tua, padahal secara timbangan emas ini sebetulnya sudah nisab misalkan, tapi karena itu emas bagikeun jeung adik-adik yang lain, berarti kan itu bukan milik ibu yang sempurna, iya kan? Ada hak-hak yang lain juga di situ, berarti itu belum sampai gitu, belum wajib untuk dizakati. Kenapa? Karena bukan milik yang sempurna gitu. Kemudian yang keempatnya cukup 1 nisab. Nah, nisab ini di setiap zakat mal ini beda-beda. Nisabnya pertanian beda. Pertanian pun sama. Apakah pertaniannya dialiri pakai air pompa, apakah alami pakai air hujan, itu juga beda lagi zakatnya. Jadi ini mah harus terperinci Bu yang seperti ini. Nah, kalau zakat profesi mah Bu, nisabnya itu Bu, zakat profesi mah itu dikiaskan. Nah, ini banyak juga nih saya bertanya kepada para asatiz lain yang ahli fikih. Ini ada yang dinisabkan katanya ke zakat pertanian, dikiaskan ke zakat pertanian, ada yang dikiaskan ke zakat emas gitu ya Bu ya. Ini berbeda-beda. Tapi kalau yang lebih relevan mas sebetulnya ke zakat emas. Gitu. Emas misalkan nisabnya berapa persen. Nah, ini harus dikaji lebih mendalam lagi gitu fikihnya. Nah, tadi yang ibu ini kan boleh nggak 1 tahun. Nah, ini terakhir sampai 1 tahun lamanya dipunyai. Jadi wajibnya mah 1 tahun, tapi kalau mau dicicil juga nggak apa-apa. Tiap bulan tadi zakat profesi keluarin 2,5% lah biar aman. Kalau nggak gini takut lupa atau kegedean jadi sayang misalkan, nggak apa-apa, keluarin tiap bulan gitu. Nah, nanti pas tepung tahun berarti ibu sudah tunai, ibaratnya dicicil lah gitu. Nggak apa-apa, tapi wajib nama, asli nama tadi setelah 1 tahun gitu. Maka boleh Bu. Boleh ya, silakan. Sudah ya Bu, ada tamu juga ini dari Desa Gintung Karta, MUI Gintung ya. Iya. Baik Bu, mudah-mudahan acara ini, pengajian ini, ta'lim ini bermanfaat wabil khusus bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatin ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayuna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana
wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.